kita lanjutkan. Kita bahas hadis Bukhari. Ini juz yang keempat. Jadi ini ada 4 juz, 4, 5, 6. Ini kita ambil babnya Kitabul Wasoya, bab tentang wasiat. Kita mulai saja. Ini ngajinya dulu tahun 1996. Saya waktu itu mondok di Blitar, si muda. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Wasoya, bab tentang wasiat. Qaulin Nabi, dan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiatur rojuli, dan wasiatnya seorang lelaki iku maktubatun, ditulis, indahu, di sisinya orang. Jadi kalau wasiat itu kata Nabi ya hendaklah memang harus ditulis. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, idza hadara, ketika akan datang, sapa ahadukum, salah satu kalian, opal mautu, mati. Intaroka, jika meninggalkan siapa ahad, khairan, pada harta, khairan, pada harta. Jadi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 182, diwajibkan untuk kalian ketika akan meninggal dan dia memiliki harta, maka hendaklah sebelum kematiannya itu supaya ditulis wasiatnya. Jadi sebelum orang meninggal itu dia punya harta, wasiatnya ditulis. Al-wasiatu, adapun wasiat, ikulil walidaini, bagi kedua orang tua, wal aqrabin, dan beberapa kerabat, bil ma'ruf, dengan baik, haqqan, wajib, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Jadi wasiat itu, wasiat harta itu untuk kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya. Wajib itu untuk orang-orang yang bertakwa ya, untuk menulis wasiatnya. Kemudian wasiat hartanya itu untuk kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya si mayit. Faman, maka barang siapa, badalahu, yang menggantikan pada wasiat, ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengar pada wasiat itu, fa innama ithmuhu, maka sesungguhnya dosanya orang, iku alal ladina, berat atas orang, yubaddilunahu, yang mengganti siapa orang hu, pada wasiat. Siapapun ya kemudian dia merubah dari wasiat yang telah ditulis oleh si mayit itu, maka dosanya ditanggung, berat bagi orang yang merubah wasiat itu. Jadi si mayit wasiat sudah ditulis bahwa hartanya ini untuk kerabat, untuk kedua orang tua, untuk orang-orang yang telah ditulis itu. Ternyata dari ahli warisnya ini ada yang merubah, mengganti wasiat itu, maka orang yang mengganti wasiat dia akan menerima beban dosa. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha sayang. Jadi dari Kitabul Wasoya ini, yang pertama kita memahami bahwa wasiat itu hendaklah ditulis, ya, ditulis, dirapikan. Nah, kalau sekarang berarti ya disaksikan pada orang-orang yang memiliki ilmu, ada saksinya, kemudian ada juru tulisnya, kemudian itu dibuat rangkap. Nah, suatu saat para saksi, para juru tulis itu mereka tidak lagi terjadi pelisian, karena mereka masing-masing memiliki catatan-catatan, punya arsip, punya dokumen dari wasiat-wasiat si mayit itu. Dan yang berikutnya, siapa yang dengan sengaja merubah isi wasiat, mengganti wasiat yang telah ditulis oleh mayit, maka orang yang merubah wasiat itu dia akan menanggung beban dosa, dia akan menanggung dosa yang berat. Ya, ini maka memang Nabi telah membuat aturan sedemikian, Allah Rasul telah membuat hukum sedemikian rupa, maka hendaklah kita sebagai orang iman ya harus tunduk patuh,
dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melanggar, orang-orang yang menentang, ya, orang-orang yang merubah ya dari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul.